Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Aditya Arya Putra dengan NIM D1D025109 dari program studi Kehutanan jurusan Pertanian dari kelas R004. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ilmu dan lingkungan hidup dalam perspektif Islam. Tujuan pembahasan ini adalah menjelaskan pengertian ilmu dan lingkungan hidup, memahami hubungan ilmu pengetahuan dengan pelestarian lingkungan, mengetahui pandangan Islam tentang menjaga lingkungan hidup, memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, pengertian ilmu dan lingkungan hidup. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses belajar, penelitian, dan pengalaman yang dapat digunakan untuk memahami berbagai fenomena kehidupan. Dalam Islam, fenomena kehidupan dalam Islam menurut ilmu merupakan kewajiban karena ilmu menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup, baik berupa unsur biotik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, maupun unsur abiotik seperti tanah, air, dan udara yang saling berinteraksi. Hubungan ilmu dengan lingkungan hidup. Ilmu pengetahuan memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Melalui ilmu, manusia dapat memahami penyebab kerusakan lingkungan serta menemukan solusi untuk mengatasinya. Contohnya adalah teknologi pengelolaan limbah, konservasi hutan, energi terbarukan, dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk menggunakan ilmu secara bijaksana dalam kesejahteraan makhluk hidup dan keberlanjutan lingkungan. Fenomena dan permasalahan lingkungan. Saat ini terdapat berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah, penebangan liar, perubahan iklim dan pemanasan global, penumpukan sampah plastik, serta kerusakan habitat flora dan fauna. Masalah-masalah tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia yang kurang memperhatikan keseimbangan alam. Dalil dan referensi. Ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan diwajibkan menjaga kelestariannya. Hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau tanaman lalu dimakan oleh manusia, burung, atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga dan menanam tumbuhan merupakan amal yang bernilai ibadah. Pendapat ulama dan sumber ilmiah. Menurut para ulama, manusia adalah khalifah di bumi yang diberi amanah untuk memelihara alam. Lingkungan harus dijaga karena merupakan ciptaan Allah yang memberikan manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Penelitian lingkungan juga menunjukkan bahwa pelestarian hutan, pengurangan sampah, dan penggunaan sumber daya secara bijaksana dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Implementasi dan penerapan. Contoh penerapan ilmu dan kepedulian terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.
membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam dan merawat pohon, menghemat penggunaan air dan listrik, mendaur ulang sampah yang masih dapat dimanfaatkan, mengikuti kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan. Demonstrasi sederhana dalam video menunjukkan cara memilah sampah organik dan anorganik, menanam bibit tanaman di pot atau perkarangan rumah, membersihkan lingkungan sekitar rumah atau kampus. Kesimpulan dari jelasan di atas, ilmu dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu membantu manusia memahami cara menjaga dan melestarikan lingkungan. Sedangkan Islam mengajarkan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, ilmu harus digunakan untuk menciptakan kehidupan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pesan moralnya, sebagai seorang muslim dan mahasiswa, kita harus memanfaatkan ilmu yang dimiliki untuk menjaga lingkungan, menghindari kerusakan alam, serta mewariskan bumi sehat kepada generasi mendatang. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.